Tensi Pilkada Provinsi Sumatera Utara memanas. Kubu pendukung paslon Bobi Nasution, Surya Wahyu Daniel Dalimunte, dan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala terlibat kericuhan di depan Hotel Santika Medan, tempat berlangsungnya debat publik kedua Pilkada Sumatera Utara. Saling lempar botol air minum pun berujung laporan ke polisi. Tim pemenangan paslon Bobi Surya tak terima mobil milik Bobi jadi sasaran pelemparan yang diduga dilakukan oleh pendukung kubu sebelah. Ting-ting. Nah, berikutnya ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang saat ini akan menggunakan hak suaranya di TPS 18 Kelurahan Manahan, Surakarta atau Solo. Gibran terdaftar sebagai pemilih terpisah dari TPS tempat Jokowi nyoblos yang tadi kita udah lihat ya. Ya, Gibran datang ke TPS tampak bersama istrinya, Selvi Ananda. Keduanya terdaftar di TPS ini bersama dengan 558 pemilih lainnya. Tidak ada persiapan maupun perlakuan khusus untuk Gibran dan Selvi. Petugas menyediakan seluruh fasilitas dan bilik suara sesuai standar. Namun meski tidak ada perlakuan khusus, petugas tetap berkoordinasi dengan Pas Pampres, TNI dan Polri untuk mengamankan TPS. Yang berikutnya juga masih dari keluarga Presiden ke-7 ya. Ini ada calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Medan Selayang, Sumatera Utara. Bobi datang ke TPS bersama istrinya Kahiyang Ayu dan ibundanya serta satu anggota keluarga lain. Bobi juga membawa kedua anaknya. Iya, TPS 15 merupakan lokasi TPS yang sama saat Bobi mencoblos dalam Pilpres 2024. TPS 15 memiliki 474 orang terdaftar dalam pilkada. Sementara itu lawannya nih ada calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi yang melakukan pencoblosan di TPS 44 Jalan Karya Bakti depan Masjid Baitus Salihin, Kecamatan Medan, Johor. Sebelumnya Gubernur petahana ini sempat meninjau kawasan terdampak banjir di Deli Tua. Edi datang berjalan kaki tanpa dikawal ajudan dan juga protokoler, langsung menyapa warga dan berbincang. Pak, lihat sini, Pak. Iya, pemirsa, pertarungan politik perebutan suara atau Sumatera Utara 1 berlangsung panas. Hampir di setiap berlangsungnya debat publik ini, baik dari pendukung kubu Bobi Surya maupun Edi Hasan bersih tegang. Tidak hanya di ruang debat, di luar ruang sidang pun kedua kubu pendukung ini bersih tegang bahkan terlibat kericuhan. Pimpinan kami lagi jalan diserang. Bersatu. Tensi Pilkada Provinsi Sumatera Utara memanas. Kubu pendukung paslon Bobi Nasution, Surya Wahyu Daniel Dalimunte, dan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala terlibat kericuhan di depan Hotel Santika Medan, tempat berlangsungnya debat publik kedua Pilkada Sumatera Utara. Saling lempar botol air minum pun berujung laporan ke polisi. Tim pemenangan paslon Bobi Surya tak terima mobil milik Bobi jadi sasaran pelemparan yang diduga dilakukan oleh pendukung kubu sebelah. Di luar ricuh kubu pendukung, suasana rivalitas kedua paslon juga terasa sejak awal tahapan pilkada dimulai. Di antaranya ketika kedua paslon berpidato usai pengambilan nomor urut di KPU Sumatera Utara 23 September lalu. Bobi dan Edi saling sindir terkait infrastruktur, terutama kondisi jalan rusak di wilayah Sumatera Utara. Dengan 14 triliun lebih 1 tahun, 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan, yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Bukan kali ini saja keduanya menunjukkan sikap saling berseteru.
Perselisihan Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi sebenarnya sudah terasa sejak wabah COVID-19 tahun 2021, yakni soal penanganan kerumunan dan karantina WNI yang tiba dari luar negeri. Kala itu Bobi Nasution menjabat wali kota Medan, sementara Edi Rahmayadi duduk di kursi gubernur Sumatera Utara. Meski kadang berseteru dalam kebijakan, Bobi dan Edi sempat diwacanakan akan dipasangkan berduet pada Pilkada Sumut 2024. Namun belakangan rencana keduanya bakal dipasangkan batal terwujud. Kini menantu Presiden Jokowi ini menantang petahana Gubernur Sumatera Utara di Pilkada serentak 2024. Uniknya, Bobi dan Edi seperti bertukar partai pendukung. Bobi didukung Partai Gerindra yang dulu mengusung Edi Rahmayadi di Pilgub sebelumnya. Sementara Edi Rahmayadi saat ini didukung oleh PDIP, partai yang mendukung Bobi Nasution pada Pilwalkot Medan sebelumnya. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di TPS tempat Dharma akan memilih. Nah, ini ada statement juga yang dikeluarkan, kita dengar ya. Biar Tuhan yang menentukan, bukan hawa nafsu kita. Tidak usah dipikirkan dengan banyaknya kita lihat pembagian BLT ataupun logistik yang banyak beredar di mana-mana, dan kita tidak melihat tindakan dari Bawaslu untuk mencegahnya atau menyelesaikannya. Ya, banyak sudah jejak digital disampaikan, tetapi saya berharap rakyat menjadi melek, ya, menjadi sadar. Hanya dengan kekompakan, persatuan, maka hak rakyat untuk mendapatkan kedaulatannya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu dapat terwujud kembali, dan Indonesia menjadi negara the land of harmoninya dunia. Bukan hanya sekedar dibilang negara besar, tetapi kenyataannya negara yang sudah diperbudak oleh sistem neokolonialisme, di mana hanya dengan isu kesehatan, isu ekonomi, kedaulatan Indonesia direbut oleh sistem asing. Komunikasi sama Pak Kun gimana nih Pak untuk hari ini? Apakah akan kumpul bareng nanti setelahnya? Nanti tidaklah, kami tidak terlalu suka mengikuti SOP atau hal-hal yang selama ini terlalu formal, ya udah jalan masing-masing di tempat masing-masing. Yang penting apa? Keterhubungan jiwa, spirit, pemikiran itu yang terpenting. Berarti nanti habis nyoblos pulang istirahat ya Pak? Pulang istirahat dulu. Terus kalau kemenangan Pak ketemu Ya? sama pendukung lagi. Enggak, kalau mungkin saya bisa ikut kalian, saya lebih senang ikut kalian. Kita kan mau ikut Bapak. Kita mau nonton bareng kalian. Ya. Kemarin sempat pas bola benar tuh 2-0, prediksinya nih akankah benar kayak kemarin atau seperti apa nih? Gini, kalau kemarin itu kan kita melihat permainan langsung, terbuka. Nah, persoalannya ini ada namanya jurdil. Jujur, adil, sama apa tadi? Ada yang rahasianya itu. Nah, bahasa rahasia ini menjadi tanda tanya. Seolah-olah orang tidak boleh tahu yang memilih. Akibatnya, di situ terjadi banyak manipulasi. Kenapa? Ya kita lihat saja, dengan istilah serangan fajar semua udah tahu. Bahkan banyak warga yang nanya, kok nggak ada serangan fajar? Rupanya warga mau minta diserang-serang. Pak, tapi nanti kalau misalnya Pak Dharma masuk ke putaran kedua untuk pilkada, gimana Pak? Waduh, itu anugerah yang terbesar. Karena apa? Kita semua mendapatkan kesempatan untuk merebut kedaulatan yang tadi saya sebut sudah dirampok selama berpuluh-puluh tahun. Ya, tadi kita sudah dengar ada statement yang dikeluarkan calon gubernur Jakarta Dharma Pongrekun yang kalau kita lihat ini dari jalur perseorangan atau independen begitu ya, tidak ada dukungan dari partai. Kalau yang berikutnya